Panggil dia Mbak Lestari. Tapi ini bukan nama aslinya ya. Dia ini orangnya cantik, ramah, bahkan memiliki karir yang bagus. Tapi itu dulu. Semua itu berubah menjadi kecantikan yang memudar. Dia malah sering sakit-sakitan yang tidak wajar. Lantas kondisinya ini pun menghambat pekerjaan dan karirnya. Semakin kesini banyak lelaki yang menjauhinya dan dia merasa sangat susah untuk menemukan jodoh. Dan dia merasakan perubahan drastis ini terjadi sejak 6 bulan dia meninggalkan kekasihnya. Apalagi saat meninggalkan kekasihnya itu, lelaki itu tidak terima dan akibatnya dia mendapatkan ancaman. Awas kowe, aku gak terima aku buat tinggal ke. Titeni uripmu bakal rekoso akan coba. Nah, ancaman itu ya masih saja teringat jelas di pikiran Mbak Lestari dan kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Sehingga Mbak Lestari ini menghubungkan kondisinya saat ini dengan ancaman sang mantan tersebut. Dia bertanya-tanya, apakah sang mantan ini yang mengirimkan sihir atau santet yang membuatnya seperti ini, kondisinya yang serba susah saat ini. Nah dari sini ya dia pun mencoba mencari tahu ya. Dia mencoba mencari tahu dan singkat cerita ya dia menemui saya. Dia datang ke kantor praktek saya ditemani ayah dan ibunya. Saat itu Mbak Lestari masuk ya di ruangan saya dengan ditatih, saat itu ditatih ibu dan bapaknya. Saya melihat tubuhnya sangat kurus, bahkan kulitnya itu terlihat kering dan wajahnya kusam. Dan tatapannya itu dibalut kantung mata yang menghitam, tertuju kepada saya. Secara mistis, sebenarnya saya sudah tahu apa yang menimpanya. Sebab saya merasakan energi negatif yang pekat gitu ya, menyelimutinya ya. Dan aura daya tariknya itu padam. Dan di belakangnya yang paling mengerikan ya, saya melihat sosok hitam, lantas di punggungnya ya, ada makhluk yang berwujud lintas sedang melilit lehernya. Dan langsung setelah konsultasi dengan saya nggak langsung menjawab apa yang terjadi ya. Saya bantu dia untuk menemukan penyebabnya. Saya bantu dia untuk merasakan energi negatif, dan saya bantu dia untuk merasakan energi apa yang menyelimutinya. Saya bantu dia duduk bermeditasi, kemudian tiba-tiba tubuhnya gemetar hebat ya. Gemetar dan dia pingsan. Karena dia saat itu melihat sekelebat bayangan makhluk buruk rupa yang tiba-tiba duduk di hadapannya ya. Serta dia juga melihat makhluk menjijikan yang ada di lehernya. Dan yang dia lihat itu adalah genderuwo swobong serta lintah gremet. Nah, makhluk-makhluk ini adalah makhluk yang juga sering digunakan untuk menutup jodoh atau juga mengganggu karir seseorang. Saat Mbak Lestari siuman, dia bertanya pada saya, "Kang, itu apa Kang? Itu kodam Kang? Itu kodam jahat ya Bang? Itu apakah kiriman mantan saya ya?" Dia bertanya bertubi-tubi dengan cepat seperti itu. Dia memberondong saya dengan pertanyaan. Dia bertanya lagi, "Lantas apakah makhluk yang ada di leher saya ini juga kiriman mantan saya Kang?" Pokoknya tanya seperti itu. Dan saya pun memberikan jawaban seperti inilah. Pada waktu itu dia tanya, "Apa itu genderuwo kiriman mantan saya Kang?" Saya jawab, "Iya." "Apa yang melilit di leher saya itu juga kiriman mantan saya Kang?" Saya jawab, "Tidak Pak." Lantas dia kaget dengan jawaban tidak saya. Terus dia bertanya, "Kalau bukan mantan saya terus siapa lagi Kang?" Kemudian saya saat itu perintahkan dia untuk melakukan meditasi lagi ya. Saya bantu untuk membooster mata batinnya untuk menemukan jawaban atas pertanyaannya. Dan pada saat proses meditasi itu, dia melihat wajah seseorang yang muncul dari kegelapan. Mbak Lestari mengaku dia sangat mengenal wajah tersebut. Bahkan dia menganggap bahwa ini adalah orang yang selalu perhatian dengannya. Tetapi dia bukan pacar atau kekasih, tetapi wajah itu adalah wajah teman baiknya di kantor.
Kemudian Mbak Lestari kaget dan mulai sadar bahwa energi buruk ini tidak hanya kiriman dari sang mantan yang dendam, tetapi juga dari teman kerjanya yang ingin merusak karirnya. Nah, saat menemukan jawaban tersebut, Mbak Lestari terbelalak matanya melihat fakta ini. Dia kaget menemukan fakta mengerikan bahwa tidak hanya orang yang menaruh dendam dengannya, tapi juga ada sahabat baiknya yang di kantor yang tega untuk mengirimkan guna-guna tersebut. Lantas atas pertemuan tersebut dengan saya sangat bersyukur waktu itu ya, karena Gusti Allah masih memberikan bantuan spiritual kepada saya dan Mbak Lestari. Saya masih diperkenankan untuk membantu agar Mbak Lestari menemukan jawaban atas permasalahan yang terjadi di hidupnya ini. Dan hal ini ya bisa menjadi pelajaran juga bagi Anda yang saat ini menonton video ini untuk waspada, semoga dijauhkan dari gangguan gaib yang menghancurkan kehidupan Anda. Saya berdoa semoga dengan kejadian ini pula ya, Mbak Lestari yang saat ini menggunakan kodam singa api sebagai proteksi gaib selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan kesuksesan dari Gusti Allah. Amin. Allahumma amin.